belum tentu membuat pelanggan kita bertahan dan kembali mencuci di usaha kita. Apa sih penyebabnya pelanggan itu sering tidak kembali mencuci di usaha laundry kita? Dalam artinya tidak bisa pelanggan itu bertahan mencuci di usaha kita atau mencuci kembali. Nah, jadi sobat, itu ada beberapa penyebab. Pertama-tama yaitu bisa disebabkan karena hasil kerja kita kurang bagus. Nah, jadi walaupun dia harga murah, itu belum tentu membuat pelanggan kita bertahan dan kembali mencuci di usaha kita. Nah, yang selanjutnya, servisan kita ke pelanggan kurang memuaskan. Dalam arti kita tidak mengerjakan pakaiannya tidak dengan sempurna. Nah, makanya kadang masih banyak pelanggan itu komplain pakaiannya kurang bersih dan masih ada meninggalkan aroma bau apek contohnya ya. Nah, ada baiknya kalau istilahnya pakaiannya kurang bersih, bisa kita sesekali ya, bukannya untuk seterusnya, sesekali mana pakaian yang agak kotor, yang agak susah, kita kerjakan dengan cara merendam, kita sikat dikit biar mana nodanya yang agak kotor itu kita sikat biar agak bersih. Nah, saya juga sering melakukan hal seperti itu. Kalau lagi ada pakaian agak kotor nodanya, saya sikat. Tapi tidak semua pakaian, mana yang agak susah lah. Nah, jadi itunya sobat, makanya kadang-kadang pelanggan itu hanya mencuci satu kali. Dia mencuci satu kali, oh ini kualitas kerjanya kurang ini, otomatis dia pindah. Dia mencari usaha laundry yang lebih bagus lagi. Nah, untuk menghindari seperti itu sobat, ini sudah sering saya katakan, usahakan dulu pertama-tama itu bikin baju pelanggan itu, apalagi dia masih pertama mencuci di usaha kita, bikinlah pakaiannya bersih semaksimal mungkin. Nah, biar dia mau kembali lagi mencuci di usaha kita. Karena banyak banget sobat pengusaha laundry akhir-akhir ini mengeluh banyak pelanggannya hanya mencuci satu kali, atau dia hanya menikmati harga promo saja. Setelah habis harga promo, dia beralih ke usaha laundry yang lain. Nah, ini sobat, sebenarnya salahnya di kita. Maksud saya di kita para pengusaha laundry. Kita tidak bisa atau tidak sanggup mempertahankan pelanggan kita. Bagaimana caranya supaya dia tetap mencuci sama kita atau bisa kembali lagi mencuci sama kita. Nah, di sini aturannya kita istilahnya ya, kita periksa apa kekurangan dan kelebihan kita. Makanya pernah saya katakan, boleh kita menanya pelanggan di mana kekurangan dan kelebihan hasil cucian kita. Nah, otomatis pelanggan juga pasti bilang. Nah, kalau seandainya pun pelanggan mengatakan kekurangan kita di luar kendali kita, lebih baik kita jangan perpanjang untuk berlangganan sama orang seperti itu. Karena kenapa sobat? Makin makin kita yakan pelanggan ini makin sulit. Bahkan ada yang pernah mengatakan sama saya,
belum waktunya atau belum sesuai waktu yang dijanjikan untuk mengambil laundry, sudah diambil. Padahal harga kiloan. Dia mengantar pakaian pagi, siangnya sudah diambil. Itu harga kiloan. Nah, itulah contoh yang sudah, kalau terlampau kita mengasih kesempatan terhadap pelanggan. Jadi dia sesukanya. Makanya saya katakan tadi, kalau seandainya pelanggan mengatakan kekurangan dan kelebihan di luar kendali kita atau di luar kemampuan kita, lebih baik kita stop berlangganan sama dia. Nah, jadi pada intinya sobat, untuk mempertahankan pelanggan itu supaya kembali lagi mencuci sama kita, pertama-tama itu kita usahakan hasil kerja kita bersih, rapi, dan tepat waktu. Itunya yang sering saya katakan untuk mempertahankan pelanggan. Karena paling utama di usaha laundry itu kan kebersihan dan kerapian, tidak lebih dari situ. Ya, kalau masalah waktu itu kan tergantung kita, perjanjian kita sama pelanggan. Waktu pengantaran dan waktu pengambilan itu tergantung kita sama pelanggan kita. Nah, jadi itulah intinya sobat. Kalau seandainya ada lagi yang bertanya kenapa dia hanya mencuci satu kali sama kita, nah itulah penyebabnya. Mungkin kurang bersih dan mungkin juga kurang rapi. Nah itulah sobat. Jadi kalau saran saya sih, utamakanlah di usaha laundry itu kebersihan dan kerapian. Nah, jangan jadi gara-gara hasil kerja kita kurang rapi, cukup pelanggan itu hanya mencuci sekali. Oh, cukuplah hanya di sini saja, nggak mau lagi melaundry di usaha ini karena hasil kerjanya kurang memuaskan. Nah, ibarat kata contoh, servisannya kurang memuaskan dan tidak bisa menarik pelanggan. Nah, kira-kira seperti itulah sobat. Jadi itulah penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.